Hai adik-adik, pada sesi kali ini kita akan belajar satu topik yaitu fluidostatis. Nah, di fluidostatis ini kita akan berkenalan dengan besaran yang disebut sebagai tekanan hidrostatik ya. Jadi kita belajar tekanan hidrostatik. Apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair. Nah, jadi tekanan itu kan biasanya dia disebabkan oleh gaya ya. Kita tahu waktu SMP, tekanan itu dirumuskan gaya dibagi dengan luas. Gaya di sini yang kita gunakan adalah berat dari zat cair. Jadi F yang kita pakai adalah W zat cair, WC gitu ya. Nah, di mana WC itu sama dengan massa cairan dikali G. Nah, sehingga untuk penurunan rumusnya pada tekanan hidrostatik, P hidrostatik sama dengan mc dikali G dibagi A. Oke. Nah, kemudian massa zat cair itu juga bisa dihitung dari massa jenisnya. Jadi, hubungan massa dan massa jenis, massa sama dengan massa jenis dikali volume. Jadi, massa cairan sama dengan massa jenis cairan dikali dengan volume cairan itu ya. Oke. Jadi, massa jenis cairan dikali volume cairan dikali G dibagi A. Nah, kemudian volume zat cair di sini adalah volume yang ada di atas titik yang kita mau hitung tekanan hidrostatiknya. Nah, jadi misalnya di sini ada gambaran ikan ya, kamu lihat ikan di gambar ini. Nah, jadi dia mengalami tekanan dari atasnya dia ya, dari zat cair yang ada di atasnya dia. Nah, dan volume di sini adalah volume yang didapat, volume cairan yang didapat di sini itu adalah volume yang didapat dari luas dikali dengan kedalaman zat cair. Jadi kedalamannya di sini H. Nah, jadi volume cairan sama dengan A dikali H, kemudian dikali massa jenis dikali G, lalu kita bagi dengan A. Dan di sini sama-sama A bisa hilang. Oke, jadi tekanan hidrostatik dapat dirumuskan massa jenis cairan dikali H dikali G. Nah, itu rumus tekanan hidrostatik. Oke. Jadi di situ H, sekali lagi H di sini adalah kedalaman ya adik, bukan ketinggian. Jadi H itu diukur dari permukaan sampai ke titik yang ditanyakan. Kemudian ada hukum pokok hidrostatik. Jadi hukum pokok hidrostatika ini menyatakan bahwa semua titik yang letaknya selevel, sejajar sama tinggi, itu dia memiliki tekanan yang sama. Nah, jadi kalian lihat di sini, ini tidak dipengaruhi oleh bentuk bendanya, bentuk wadahnya ya. Jadi di sini Koko punya ada 5 titik A, B, C, D, E. Nah, kelima titik ini dia sama tinggi, sejajar dalam satu bidang datar. Nah, maka kita bisa simpulkan menurut konsep hukum pokok hidrostatika di sini adalah P di titik A, termasuk tekanan hidrostatik di titik A, itu sama dengan P di titik B, sama dengan P di titik C, sama dengan P di titik D, dan sama dengan P di titik E. Nah, jadi semua tekanannya itu sama. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes di sini menyatakan bahwa benda yang terapung atau terendam di dalam air, dalam zat cair, dia akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Nah, besarnya gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi ketika kita memasukkan sebuah benda ke dalam zat cair, misalnya ke dalam air gitu ya, nah apa yang terjadi? Maka dia permukaan zat cairnya akan naik, jadi permukaan airnya akan naik. Nah, itu artinya dia ada volume air yang dipindahkan, yang dinaikkan di situ ya. Nah, besarnya gaya Archimedes di sini itu sama dengan W dari zat cair yang naik tadi. Nah, kita rumuskan di sini FA sama dengan W cairan. Oke. Kemudian W cairan itu bisa didapat dari massa cairan dikali G. Nah, di mana massa sama dengan massa jenis cairan dikali G. Dikali volume ya, volume cairan dikali dengan G. Nah, kemudian berapa volume cairan yang naik? Volume zat cair yang naik sama dengan volume benda yang dicelupkan ke dalam cairan itu ya. Nah, sehingga rumus ini bisa kita ubah, kita modifikasi menjadi FA sama dengan rho cairan dikali volume benda yang tercelup, VBC, volume yang masuk ke dalam cairan, dikali G. Ini adalah rumus dari hukum Archimedes. Jadi FA itu adalah gaya Archimedes atau gaya ke atas yang timbul, ada benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, satuan Newton ya. Kemudian rho C itu adalah massa jenis zat cair, massa jenis cairan, Kg per meter pangkat 3. Kemudian VBC itu adalah volume benda yang tercelup, volume benda celup gitu ya.
meter pangkat 3. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second pangkat 2. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan belajar lagi ada 3 keadaan, 3 kondisi benda di dalam zat cair. Nah, di sini ada kita dapat perumusan untuk 3 kondisi benda di dalam zat cair. Yang pertama adalah benda terapung di dalam zat cair. Nah, terapung artinya dia ada sebagian yang masuk di dalam zat cair, ada sebagian yang nongol di atas permukaan. Nah, kemudian ada kondisi di mana melayang. Melayang adalah semua benda masuk ke dalam zat cair, tapi dia nggak sampai di dasar ya, jadi dia melayang di dalam zat cair. Kemudian ada juga kondisi ketiga, yaitu benda tenggelam di dalam zat cair. Nah, untuk benda terapung, maka FA itu sama dengan W dari benda. Oke, hubungan FA dan W benda seperti ini, FA sama dengan W benda. Nah, jadi turunan rumusnya adalah massa jenis zat cair, massa jenis cairan dikali G kali volume benda yang tercelup sama dengan massa jenis benda dikali G dikali volume benda. Oke, di sini ada G bisa hilang. Kemudian dari sini kita mendapatkan hubungan massa jenis cairan dibagi massa jenis benda itu sebanding dengan VB dibagi dengan VBC. Oke, dan dari perbandingan ini pula kita dapat kesimpulan bahwa jika sebuah benda terapung di dalam zat cair, maka pasti massa jenis cairan itu lebih tinggi daripada massa jenis dari si benda, atau massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka benda itu akan terapung di dalam zat cairnya. Oke, nah itu kalau terapung ya. Jadi kalau terapung A sama dengan W. Melayang juga sama. Sebuah benda yang di dalam zat cair dia melayang, maka di sini FA sama dengan W. Oke. Nah, kita masukkan FA sama dengan rho cairan dikali G kali volume benda celup. Nah, karena pada kondisi melayang semua bagian bendanya itu tercelup, maka volume benda celupnya aku sebut VB di sini. Sama dengan volume benda. Nah, kemudian di sini rho benda dikali G kali volume benda. Kemudian bisa hilangkan G yang ada di sini. Kemudian VB sama bisa hilang, sehingga pada kondisi melayang berlaku hubungan massa jenis cairan sama dengan massa jenis dari benda tersebut. Kemudian ada lagi kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu adalah kondisi ketika sebuah benda tenggelam di dalam zat cair. Nah, benda apapun yang tenggelam di dalam zat cair, dia akan memiliki massa semu di dalam cairan itu. Jadi ketika ditimbang di dalam air, massanya tidak sama dengan massanya ketika ditimbang di udara. Nah, biasanya lebih enteng, lebih ringan ya ketika dia di dalam zat cair atau di dalam air. Nah, di sini berlaku hubungan FA sama dengan W benda ketika di udara, jadi WB, di main dengan W semu. Jadi W semu adalah berat semu benda ketika di dalam zat cair. Nah, kita hitung FA sama dengan rho cairan dikali G kali volume benda celup. Benda tercelup semuanya artinya VB kita pakai di sini. Kemudian WB itu didapat dari massa jenis benda dikali G dikali volume benda. Kemudian main WS bisa kita buka sama dengan MS, massa semu dikali G ya. Nah, oke. Sini ada G, semua punya G bisa hilang. Kemudian massa semu sama dengan massa jenis benda dikali V benda, main massa jenis cairan dikali V cairan. Massa semu sama dengan massa jenis benda dikurangi massa jenis cairan dikali VB. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat dari rumus ini? Nah, sebuah benda dia akan tenggelam di dalam zat cair kalau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair itu. Jadi, rho B min rho C ini artinya rho B harus lebih besar daripada rho C. Jadi di sini dapat kita simpulkan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau massa jenis cairan itu lebih kecil daripada massa jenis benda. Ada kondisi tenggelam. Oke, jadi di sini kita dapat 3 kondisi: terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sini nomor 1, ada 90 kg air laut yang masuk ke dalam sebuah bejana. Kemudian ditanya besarnya gaya hidrostatik di dasar bejana. Jadi gaya yang menekan dasar bejana. Apakah gaya yang menekan dasar bejana ini? Tentu saja gaya hidrostatik. Di sini langsung bisa kita hitung dari massa yang menekan. Jadi massa air laut di sini sebanyak 90 kg ya, kali G. Jadi gaya hidrostatik sama dengan V air laut. Jadi massa dikali dengan G.
90 dikali 10 adalah 900 Newton. Ini besarnya gaya hidrostatik, jawabannya adalah C. Next, kita lanjut ke nomor 2. Sebanyak 5 liter campuran air dan alkohol dimasukkan ke dalam sebuah bejana. Kebandingan banyaknya air dan alkohol adalah 4:1. Jika luas penampang bejana 10 pangkat min 2 meter pangkat 2, maka besarnya tekanan hidrostatik di dasar bejana adalah, di sini tekanan hidrostatik sama dengan gaya hidrostatik dibagi dengan luas ya. Jadi di sini gaya hidrostatiknya dia diakibatkan oleh dua jenis cairan. Jadi di sini F-nya air, kita tambahkan dengan F-nya alkohol, dibagi dengan luas. Oke. Kemudian gaya yang diakibatkan oleh air, atau itu sama dengan W dari air itu, didapat dari massa jenis air dikali volume air kali G. Tambah massa jenis alkohol dikali volume alkohol G. Lalu kita bagi dia dengan A. Oke, kita masukkan data-data di sini. Massa jenis air 1000. Kemudian volume airnya di sini dia memiliki perbandingan 4:1 dari 5 liter ya. Jadi volume air sama dengan 4 dibagi 4 tambah 1, 5 dikali 5 liter. Jadi volume airnya adalah 4 liter, volume alkohol adalah sisanya 1 liter. Nah, tapi di sini kita ubah ya jadi SI. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Di sini dia 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Yang kita masukkan adalah satuan S dalam satuan SI. Volume airnya kita isi 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 ditambah dengan massa jenis alkohol di situ dikali 800 dikali volume alkoholnya di situ adalah 1 kali 10 pangkat min 3 dikali G-nya 10 lalu dibagi dengan luas penampang bejana. Di situ diketahui sama dengan 10 pangkat minus 2. Oke, jadi dari sini kita dapat hasil sama dengan 4000 ditambah 800, 4800 Newton per meter pangkat 2 atau 4800 Pascal. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Air dan minyak dimasukkan ke dalam bejana berhubungan dari lubang yang berbeda. Setelah mencapai keseimbangan, didapat seperti gambar di bawah bila massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka selisih tinggi permukaan air dan minyak adalah... Oke, pada kasus pipa U semacam ini, atau bejana berhubungan seperti ini, kita gunakan konsep hukum pokok hidrostatika, di mana ada dua titik yang selevel, yang sama tinggi sejajar, maka dia di situ memiliki tekanan yang sama. Nah, kondisi ketika dia diisikan air dan minyak, dia pasti terjadi perbedaan tinggi ya, kiri dan kanan. Karena di sini massa jenis minyak lebih ringan daripada massa jenis air. Jadi massa jenis minyak itu lebih kecil, sehingga komposisi minyaknya dia lebih tinggi. Oke, kita ambil sepasang titik di sini. Misalnya kita ambil titik A sebelah kiri dan titik B di sebelah kanan. Jadi kita ambil titik perbatasan dari dua cairan itu, yaitu perbatasan antara minyak dan air. Maksudnya, dua titik ini, A dan B, dia memiliki tekanan yang sama. Jadi, tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, tekanan di titik A itu dihitung dari tekanan hidrostatiknya di sini adalah massa jenis, di A ini dia isinya air ya, massa jenis air dikali G dikali dengan H air. Sedangkan titik B dia mengalami tekanan hidrostatik yang berasal dari minyak. Jadi titik B dia ditekan oleh cairan yang ada di atasnya. Yang di atasnya B adalah minyak. Massa jenis minyak dikali G dikali H minyak. Nah, di sini ada G bisa hilang ya. Nah, oke. Kemudian massa jenis air itu 1 dikali tinggi airnya di situ AA itu ini 8 cm diketahui di soal. Massa jenis minyak adalah 0,8 dikali HM. Di sini kita mendapatkan tinggi minyak di kaki kanan itu adalah sebesar 10 cm. 10 cm. Oke. Berapakah selisih ketinggian permukaan dari air dan minyak tadi? 2 cm. Jadi selisih tinggi
antara dua permukaan zat cair, yaitu delta H. Delta H sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 2 Cl yang tadi adalah B. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4 di sini. Sama di sini kalian lihat ini soal tentang pipa U juga, menggunakan konsep hukum pokok hidrostatika. Jadi tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Nah, kita ambil dulu dua titik, sepasang titik di kiri dan kanan. Nah, di sini kondisinya adalah dia kaki kiri, isinya adalah air, sedangkan di kaki kanan dia diisi minyak dan alkohol. Nah, jadi alkohol mengapung di atas minyak karena massa jenis alkohol lebih kecil daripada massa jenis minyak. Oke, kita ambil titik perbatasan paling rendah, yaitu ya di sini ya, perbatasan antara minyak dan air. Nah, kita anggap di sini dua titik yang segitiga ini A dan B. Kemudian tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, tekanan di titik A dia ditimbulkan oleh air setinggi HA. Oke, tekanan di titik B dia ditimbulkan oleh minyak setinggi 15 cm dan alkohol setinggi 10 cm. Oke, jadi PA sama dengan rho air dikali G kali H air, sedangkan PB di sini sama dengan rho minyak dikali G kali H minyak ditambah rho alkohol dikali G kali H alkohol. Ini semua G bisa kalian hilangkan. Kemudian rho airnya kita isi, massa jenis air itu kalau dalam CGS 1 ya, isi angka 1. Kemudian HA di sini tidak diketahui, kita cari di sini. Kemudian massa jenis minyaknya adalah 0,8 dikali tinggi minyak 15 ditambah massa jenis alkohol 0,7 dikali tinggi alkohol 10. Jadi HA-nya di sini kalian dapat 12 ditambah dengan 7, 19 cm. Tinggi di sini adalah 19 cm. Sedangkan tinggi di kaki kanan dia 10 tambah 15, 25 cm. Nah, sehingga selisih tingginya adalah sama dengan 25 dengan 19. 6 cm. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 5. Gaya apung yang bekerja pada sebuah benda dalam fluida adalah sebanding dengan massa jenis zat cair, sebanding dengan massa jenis benda, sebanding dengan volume benda yang masuk dalam zat cair, sebanding dengan massa benda. Di manakah pernyataan yang benar? Fa sama dengan massa jenis zat cair dikali volume benda, dikali volume benda yang tercelup, ya toh, dikali dengan G. Nah, jadi lewat rumus ini kita tahu jawaban yang benar adalah sebanding dengan massa jenis zat cair, itu betul, ini cairan. Nah, kemudian dia sebanding lagi dengan volume benda yang masuk ke dalam cairan atau volume benda celup, volume fluida yang naik, yang dipindahkan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, soal nomor 6. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. Dengan 50% volume benda berada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah. Oke, jadi kita gambarkan kasusnya di sini. Di sini ada dua lapis zat cair. Yang di bawah itu adalah air, di atas itu benda. Nah, kemudian dia ada sebuah benda. Bagi benda itu dia 50% ada di dalam air, 30% di dalam minyak, dan sisanya yang 20% ada di atas permukaan minyak, di udara. Oke. Kita mau hitung massa jenis dari benda ini. Kita gunakan di sini konsep Archimedes ya, hukum Archimedes. Fa sama dengan pada benda terapung, Fa sama dengan B benda. Nah, gaya Archimedes itu disebabkan atau dipengaruhi oleh fluida.
oleh zat cairnya. Di sini dia menggunakan dua macam zat cair, jadi FA-nya di sini di sigma dijumlahkan ya. Jadi FA-nya itu adalah hasil jumlah dari gaya Archimedes dari air ditambahkan oleh gaya Archimedes dari minyak. Dengan W benda. Jadi massa jenis air dikali G dikali volume benda yang tercelup di dalam air, ditambah massa jenis minyak dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam minyak, sama dengan rho benda dikali G kali volume benda. Oke. Nah, di sini semua G bisa hilang. Kemudian massa jenis air itu 1, volume benda yang tercelup di dalam air itu adalah 50% dari volume benda. Massa jenis minyak 0,8, volume benda yang tercelup di dalam minyak adalah 30% dari volume benda. Nah, dari sini kita dapat massa jenis benda di volume benda semua bisa dihilangkan. Jadinya 0,5 ditambah 0,8 kali 0,3, 0,24. Jadi jawabannya adalah 0,74 gram per cm kubik. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah balok dengan massa jenis 800 kg per meter kubik terapung di air. Kemudian sumber aluminium dengan massa 54 gram massa jenis sekian diikatkan di atas kayu, sehingga sistem ini melayang di dalam air. Nah, jadi pada kasus melayang di sini dia berlaku hukum Archimedes juga ya. Jadi FA sama dengan W benda. Nah, di sini dia cairannya menggunakan air saja. Jadi FA-nya berasal dari air, massa jenis air, dikali G kali volume benda yang tercelup di dalam air. Nah, pada kasus ini dia akan tercelup seluruhnya ya, melayang di VB. Kemudian, sedangkan W benda di sini adalah gabungan dari dua benda, yaitu kayu dan aluminium. Jadi, W bendanya kita buat di sini sama dengan massa jenis benda, massa jenis kayu, dikali G, dikali volume benda, kemudian ditambahkan dengan massa jenis aluminium. Oh, maaf, di sini dia aluminium sudah dikasih tahu massa ya. Jadi massa aluminium dikali G. Semua G bisa kalian hilangkan. Kemudian massa jenis air adalah 1000 MSI. Kemudian dia volumenya di situ CB. Ditanyakan. Kemudian massa jenis balok kayu 800 dikali VB. Massa aluminiumnya adalah 54. Kita ubah jadi kilo, jadi 10 pangkat min 3. Ya. Nah, jadi kita dapat di sini 200 VB sama dengan 54 kali 10 pangkat min 3. Di VB-nya adalah 27 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Oke, kemudian kita ubah menjadi cm kubik. Di option pilihan jawaban di situ ada dalam satuan cm kubik. Oke, jadi cm kubik sama dengan 27 kali 10 pangkat min 5 diubah ke cm kubik, dia dikali 10 pangkat 6. Hasilnya 2 C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 8. Ini termasuk soal yang cukup sering keluar waktu ulangan ya. Sebuah patung memiliki berat 30 Newton di udara dan 21 Newton di dalam air. Massa jenis patung adalah, jadi 30 Newton itu adalah berat sesungguhnya, WB. Kemudian 21 Newton di situ itu adalah W semu. Jadi berat di dalam zat cair. Nah, apa yang kita hitung dulu di sini? Kita hitung volume dari patung ini. Nah, jadi percobaan Archimedes itu bisa dipakai untuk menghitung massa jenis dari sebuah benda. Jadi kita hitung dulu di sini volume benda menggunakan hukum Archimedes. FA sama dengan W benda dikurangi dengan W semu. Oke, di sini FA sama dengan massa jenis air dikali G kali volume patung, volume bendanya, sama dengan 30 Newton dikurangi 21. Oke, 1000 dikali 10 lalu dikalikan dengan volume benda sama dengan 9. Jadi kita dapat di sini volume si benda, volume patungnya adalah 9 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Oke. Nah, setelah kita dapat volume benda,
kita bisa menghitung massa jenis benda dengan cara memasukkan ke W benda. Jadi W itu sama dengan massa dikali G. Nah, massa benda itu bisa dibuka jadi massa jenis benda dikali volume benda dikali G. Jadi WB sama dengan V dikali VB dikali G. Oke. WB-nya di situ diketahui 30 Newton, massa jenis benda di situ yang dicari. VB-nya 9 kali 10 pangkat 4, lalu G-nya sama dengan 10. Jadi dari sini kita dapat massa jenis benda sama dengan 30 bagi 9 kali 10 pangkat 4. Oke. Jadi kita dapat hasilnya adalah 3/9 itu sekitar 0,333 ya. Dikali 10 pangkat 4. Oke, dalam satuan kg per meter kubik massa jenisnya. Nah, kemudian di option di pilihan jawaban di situ dia minta ubah jadi gram per cm kubik. Oke, jadi kita ubah pengalinya adalah kg jadi gram dikali 10 pangkat 3 meter kubik diubah dalam cm kubik 10 pangkat 6. Nah, jadi 0,333 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 3, jadinya hasilnya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah benda bila dicelupkan ke dalam air, maka sepertiga bagian akan muncul di permukaan air. Jika dicelupkan ke dalam suatu larutan dengan massa jenis 8/9, maka bagian yang muncul di permukaan larutan adalah. Oke. Dia tahu benda yang, ini pada kasus terapung ya, jika benda terapung maka berlaku gaya Archimedes waktu di dalam air itu sama dengan W benda. Betul? Kemudian gaya Archimedes waktu di dalam larutan itu pun sama dengan W benda. Nah, jadi kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan di sini? Kita bisa simpulkan bahwa gaya Archimedes di dalam air itu sama dengan gaya Archimedes di dalam larutan. Karena W bendanya sama. Oke, nah jadi kita buka rumus gaya Archimedes di sini. F air sama dengan massa jenis air dikali volume dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam air sama dengan massa jenis larutan dikali G dikali volume benda yang tercelup dalam larutan. Oke, massa jenis air 1, sini G-nya bisa hilang. Kemudian volume benda yang tercelup di dalam air, berapa bagian? Di soal itu diketahui sepertiga bagian benda itu dia muncul di atas air. Nah, sedangkan yang kita pakai dalam perhitungan ini adalah yang di dalam air yang tercelup. Jadi yang tercelup adalah 2/3 dari volume benda keseluruhan. Nah, kemudian kita sama dengankan di sini adalah massa jenis larutan, di situ diketahui 8/9. Kemudian volume benda yang tercelup dalam larutan itu yang ditanya, VBL. Oke, kita tinggal pindahkan saja di situ VBL. VBL, ya. VBL sama dengan 2/3 VB dikali 9/8. Jadi hasilnya adalah 3/4 VB. Jadi volume benda yang tercelup di dalam larutan adalah 3/4 bagian. Kemudian, di sini ditanya bukan yang tercelup, tapi yang muncul di permukaan larutan. Nah, jadi yang muncul adalah 1/4 bagian. Karena yang tercelup 3/4, jadi yang muncul adalah sisanya 1/4 bagian. Oke. Nah, di sini gue kasih soal yang terakhir, soal nomor 10 ya. Sebuah patung tembaga, lagi-lagi patung, dicurigai memiliki rongga di dalamnya. Nah, jika di udara masanya 440 gram, sedangkan di dalam cairan yang massa jenisnya 1,25 gram per cm kubik, dia masanya menjadi 350 gram. Jika massa jenis tembaga 8,8, hitung volume rongganya. Oke, ini mirip seperti soal tentang patung yang tadi. Jadi kita lakukan di sini perhitungan dari hukum Archimedes. FA sama dengan W benda dikurangi W semu. Oke. Nah, kemudian FA, sebelum kita masuk rumus Archimedes, kita hitung dulu berapa volume tembaganya di sini ya. Jadi di sini dia diketahui kan masanya 440, sedangkan massa jenis tembaga itu 8,8. Jadi dari situ, dari massa dan massa jenis, kita bisa dapat menghitung berapa volume tembaga asli, tembaganya yang ada di dalam patung ini. Volume tembaga, CU, sama dengan massa tembaga dibagi massa jenis tembaga.
Oke, massa tembaga yang dipakai adalah massa sesungguhnya ya, massa 440 dibagi sama massa jenisnya 8,8. Jadi di sini kita dapat hasilnya adalah 50 cm. Jadi volume tembaga padat kita dapatkan dari massa dan massa jenisnya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke yang tadi, perhitungan Archimedes. Oke, FA sama dengan massa jenis air dikali G kali volume air, volume benda. Nah, volume benda yang ada di dalam air ini adalah gabungan dari volume tembaga dan volume rongganya. Oke, kita lanjutkan dulu di sini. W benda min WS sama dengan massa benda min massa semu dikalikan dengan G. Di sini ada G, kiri dan kanan bisa hilang. Oke, kemudian massa jenis air itu 1. Oke, massa jenis zat cair ya. Massa jenis zat cair 1,25. Kemudian dikali volume benda di situ adalah volume CU ditambah volume rongga, jadi volume total di situ ya yang masuk dalam daerah. Nah, sama dengan massa benda di situ diketahui sama dengan 440 dikurangi massa semuanya 350. Oke, jadi volume CU ditambah volume rongga sama dengan 90 dibagi 1,25. Volume CU terisi 50 tambah volume rongga sama dengan 90 dibagi 1,25 adalah 72. Jadi volume rongga di sini adalah sebesar 22 cm. Oke, merasa cukup untuk topik bahasan kita kali ini, yaitu tentang fluidarium. Semoga kalian bisa memahami ya sampai di sini. Oke, selamat belajar.